Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cak Neng Musim Gaul dan Bro Anang Subur SKM MPH. Bro, ayo bro kita lanjutkan ya Cak, episode yang keempat. Ilmu perilaku menurut Iptek. Nah, ilmu dan teknologi tentunya kita ngelihat yang bisa masuk ke arah ruhani atau jiwa gitu ya. Itu sebenarnya adalah ilmu perilaku psikolog dan filsafat Jawa. Sainsnya manusia sampai di situ, bisa masuk situ. Yang lain anatomi fisiologi hanya sampai di sini. Sampai fisik. Kita lihat, Bro. Ya, Cak, gimana, Cak? Kita ini mungkin saya aja, Bro, yang jelasin ya. Ya oke. Tapi kayaknya kalau sains kamu aja deh, Bro. Ya, baik, Cak. Baik. Kita lihat ya. Bahwa menurut ilmu psikologi itu Cak, ada persepsi. Persepsi itu menurut para ahli psikolog itu menyusun pemahaman atau kesadaran. Kayak nyusun parcel gitu. Jadi kalau gagal menyusun persepsi ya gagal semua motivasi dan sikapnya. Nanti perilakunya akan nampak aneh gitu. Tapi kalau persepsinya itu dia seorang saintis, dia memakai ilmu sainsnya dia. Menyusun pemahaman kesadaran seperti nyusun parcel gitu. Terus dia punya motivasi dorongan untuk merencanakan untuk berbuat sesuatu atau menyikapi itu langsung. Niatnya itu langsung menyikapi itu. Inilah filsafat ilmu psikologi. Nanti suatu saat kita akan dalami lebih jauh lagi. Tapi sementara ini dulu bahwa nggak mudah memang harus kuliah ini bro ya. Kuliah ya Cak ya, iya bro. Nah, sedangkan menurut Jawa ini juga jangan diremehkan bro. Iya Cak, gimana Cak? Kalau menurut Jawa, ini filsafat Jawa ini sudah ada kata-kata daya rasa atau persepsi. Nah disinilah dia itu menyusun daya rasa, persepsi itu. Daya karso kehendak itu sama kayak itu niatnya. Daya cipta motivasi perencanaan di sini. Tapi dia katakan semuanya itu intinya di sini itu adalah nurani atau kolbu. Bahkan ilmu Jawa itu sudah mengatakan nyawa, sukmo dan jiwa. Artinya ngrogo nyowo, artinya ngrogo sukmo, roh. Ngrogo jiwa ya jiwa. Tetapi Allah sudah mengingatkan bahwa sukmo dan nyawa itu gak bisa dirogo, tapi yang jiwa masih bisa. Bahkan ilmu psikologi dan ilmu-ilmu psikiatri itu sudah masuk tentang persepsi, motivasi, sikap dan attitude itu di rohani. Proses perilaku yang di jiwa ini hanya Allah yang bersangkutan yang tahu, privasi, perilaku, aktivitas dan sebagainya itu hanya dorongan dari jiwanya. Sehingga perilaku yang nampak di jasad ini karena dorongan di jiwa. Baik bro, kita lanjut ya bro. Bahwa ilmu-ilmu ini memang harus didalami lebih lanjut. Allah sudah mengunci bahwa ruh itu tidak akan bisa dibongkar oleh sains. Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ini sudah kalimat statement Allah, firman Allah dalam surat Al-Isra nomor 17 ayat 8. Artinya apa? Kita nggak bisa lebih dalam lagi ke ruh, tidak bisa. Tapi kalau mau dalam jiwa dan ruh, maka referensinya satu-satunya adalah Al-Quran dan hadis Rasul. Selain itu kita tidak mampu, tidak diizinkan oleh Allah SWT. Ya itu aja, terbatas sampai di situ. Jadi kita lihat ada jasmani dan rohani sudah kita bahas. Demikian bro, mudah-mudahan bermanfaat. Matur selangkung engki matur nuwun nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.